Mereka berani, mereka mensyaratkan, mereka punya sebuah perusahaan, ada salah satu rumah sakit di Pekanbaru, itu disyaratkan itu berakidahkan salaf. Kalau ndak diisi itu tu, maka ndak boleh, ndak lulus kerja di situ tu. Pengajian mesti kedua masjid saya karyawan itu yang nyampaikan ke saya di briefing semua, tempat mengaji kalian dua saja, masjid ni dengan masjid ni. Seandainya ketahuan kalian mengaji di masjid dari luar dari masjid yang salah satu dua ini, kalian akan kami SP. Kalian harus mengikut ustaz ni, dan tak boleh sedikit pun untuk memutar kajian ustaz ni, termasuk lambo di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. At-Tanbih, innal iyadat, bahwa sesungguhnya menjenguk orang yang sakit itu matlubah, itu dianjurkan, ijma'an, menurut ijma'. Ijma' ni berarti sepakat para ulama, sunnah hukumnya mengunjungi orang yang sakit. Sunnatun ain indal jumhur, hukumnya sunnah ain menurut jumhur ulama, tapi menurut sebagian madhab Maliki mengatakan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang menjenguknya di kampung tu, maka seluruh orang yang di kampung tu sudah mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan fardu kifayah menurut mazhabnya Imam Maliki. Tapi menurut jumhur ulama itu sunnatun ain, menjenguk orang yang sakit. Wa inda ba'dul qadma al-Maliki wa sarah al-Bukhari, menurut Imam Bukhari wujubuha, menjenguk orang yang sakit itu hukumnya wajib. Ya, menurut Imam Bukhari wajib, menurut jumhur ulama sunnah, menurut mazhabnya Imam Maliki fardu kifayah. Menurut Imam Bukhari, kenapa menjenguk orang yang sakit itu wajib? Berarti kalau tak kita jenguk orang sakit itu kita berdosa. Dapat kita info sebulan sakitnya, nak wak jenguk sebulan dah, maka kita dapat dosa.
Apa dalil yang dipakai oleh Imam Bukhari? Hadis sahih. Karena perintah Allah. Allah menyuruh dalam Al-Quran, dalam hadis juga disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i' wa'udul marid. Beri makan olehmu orang yang lapar dan jenguklah olehmu orang yang sakit. Karena itu perintah daripada Rasulullah, maka Imam Bukhari mengatakan hukumnya wajib. Illa bisalasatil marid, kecuali ada 3 sakit kata Rasulullah, laisa lahum iyadah, yang tidak dianjurkan mereka untuk kita lihat. 3 ni. Mana dia yang 3? Pertama al-ainu, amrat, ramad, sakit mata, wadamlu, sakit apa tu, alergi atau apa itu sejenisnya yang mudah pindah itu, wadaras, sopak, itu bisa memindah. 3 penyakit itu laisa lahum iyadah, tidak dianjurkan kita untuk menjenguknya. Jadi cukup keluarga saja atau yang lain sebagainya. Maka karena ada istisnaiyat namanya, karena ada pengecualiannya dari Rasulullah, maka jumhur ulama mengatakan berarti itu bukan wajib. Kalau wajib itu tanpa ada pengecualian, menurut cara pandangan sebagian ulama. Contoh wajib tanpa pengecualian, diwajibkan seseorang salat dalam setiap hari 5 waktu kecuali subuh. Ada tak? Tak ada. Diwajibkan bagi seseorang setiap tahunnya untuk berpuasa di bulan Ramadan kecuali 2021. Bisa tak? Tak bisa. Maka pada hal wajib tidak ada pengecualian. Maka kalau memang menjenguk orang yang sakit itu hukumnya wajib, tak boleh ada pengecualian yang 3. Itu menurut kajian jumhur ulama. Tapi kalau masih ada pengecualian, itu kalau dalam bahasa hadis istisnaiyat namanya. Kalau ada pengecualiannya, maka itu tidak bisa dihukum dengan hukum wajib, tapi dihukum dengan hukum sunnah menurut jumhur ulama. Tak ada yang wajib, tak ada pengecualian. Diwajibkan bagi seseorang salat 5 waktu sehari semalam kecuali maghrib. Tak ada. Jom maghrib itu wajib langsung. Diwajibkan seorang puasa setiap tahunnya di bulan Ramadan kecuali tahun 2020. Tak boleh. Maka ulama mengatakan itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Karena pada wajib tak ada istisnaiyat, tidak ada pengecualian. Wala yusannu iyadatul fasik. Bagaimana kalau yang sakit itu orang fasik? Orang fasik kadang semayang, kadang indak. Kadang aku nampak pulanya duduk di kedai kopi main batu domino, kadang nampak pula sekali-sekalinya berjudi dah. Sakitnya bagaimana caranya menjenguk dia? Boleh tak dianjurkan tak? Wala yusannu iyadatul fasik, dan tidak dianjurkan kita melihat orang yang fasik. Kalau nya fasik, tak dianjurkan kita melihat dia kalau dia sakit lah. Tapi fasik yang mana? Al-mutajahiru bifusqihi, orang yang nyata dengan kefasikannya. Bal yukrah, akan tetapi dimakruhkan melihatnya. Jadi kalau orang fasik itu tak usah kita lihat. Mana fasik? Jarang nampak dawaknya di masjid. Antara lainnya sebenarnya tidak. Tapi yang lebih acak nampak dawaknya duduk di kedai sambil main batu domino, berjudi pula kadang itu. Kadang ya itu orang-orang fasik. Fasik itu kalau orang itu bergelun manirtakaba minal ma'asi fahuwa asi. Kalau orang yang nampak secara terang-terangan melakukan maksiat, maka dia naik ke darjat ma'asi, ahli maksiat berarti. Tapi kalau sekali-kali dia nampak dia kita melakukan maksiat, sekali taat pula, sekali maksiat, sekali taat. Kadang nampak lah dakwahnya main, kadang nampak lah dakwahnya di masjid. Itu namanya fasik. Orang yang fasik. Ada yang ketiga mukmin,
dia ada asi, ada fasik, ada mukmin. Mukmin ni mukmin taat. Jemaah masjid itu mukmin taat, sehari-harinya di masjid, duduk di majlis ilmu tu mukmin taat. Tapi kalau fasik, sekali taat, sekali buat maksiat, sekali taat maksiat, tu fasik namanya. Au yahrum bi tasrihihi bi hurmatil inasih. Walau bil julusi ma'hu, tapi menjadi haram ketika menjenguk daripada dia apabila dia bagian daripada orang yang melakukan maksiat. Jadi rupanya kalau menengok kajian hadis ni, kalau orang tu orang ahli maksiat, berarti tak perlu kita untuk melihat dia kalau sakit. Wa yukrahu iyadati dhi bid'atin dainihi. Masyaallah. Diniyah, makruh melihat orang yang sakit. Siapa yang sakit ini? Dhi bid'atin diniyah, pelaku bid'ah agama. Mana dia pelaku bid'ah agama? Kal mujassamah, seperti orang-orang yang menjisimkan Allah. Jadi kalau wahaboy itu sakit nak perlu buat tengok berarti itu. Mereka menjisimkan Allah. Allah di mana? Allah di atas katanya. Allah bertempat, Allah duduk di kursi. Di bawah kursi Allah tu ada air kecilnya lah. Bersemayam di arasy. Arasy tu kursi macam ni. Mujassimah lah. Kalau nya sakit rupanya makruh menengoknya. Jadi perlu juga tanya kayaknya angku apa akidah angkunya kan? Salafinya. Besok jelas sehat angku dan janguk esoknya kan. Kalau sakit kau nak perlu dah. Mereka berani, mereka mensyaratkan. Mereka punya sebuah perusahaan, ada salah satu rumah sakit di Pekanbaru, itu disyaratkan itu berakidahkan salaf. Kalau ndak diisi itu tu, maka ndak boleh, ndak lulus kerja di situ tu. Pengajian mesti kedua masjid saya. Saya karyawan itu yang nyampaikan ke saya. Di briefing semua, tempat mengaji kalian dua saja, masjid ni dengan masjid ni. Seandainya ketahuan kalian mengaji di masjid dari luar dari masjid yang salah satu dua ini, kalian akan kami SP. Kalian harus mengikut ustaz ni, dan tak boleh sedikit pun untuk memutar kajian ustaz ni, termasuk lambo di situ. Kalau seandainya kedapatan kalian memutar kaset atau daripada video ini, berarti kalian kami SP dengan SP2. Masjid salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Begitu beraninya mereka untuk meyakinkan. Awak kok masih banyak tasamuh kok, maafkan. Awak le punya anggotanya, tapi tak muda-muda itu benar. Harus seperti itu pula dalam pandangan syariat. Tak, pokoknya orang tu solat, dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ditinggalkan perkara riba, diambil yang halal, orang itulah mukmin itu. Tak perlu harus kau. Justru itu tu menimbulkan suatu kebencian kepada orang, tak boleh. Menimbulkan kebencian kepada orang yang seakidah dengan kita, tak boleh. Dengan orang yang tak seakidah dengan kita, tak boleh. Apalagi dengan orang yang sama akidahnya dengan kita. Ini bermanhaj salaf. Ustaz-ustaz ni, ustaz-ustaznya yang kalian dengar, inilah yang kena kecil mereka jadi ke mana ya pai tentu orang sebanyak inyo tu berapa adalah orang yang secara pendek di dunia ni. Au yahrim, jadi yukrah, dimakruhkan melihat orang yang sakit, dhi bid'atin diniyatin, yang memiliki bid'ah pada agama. Jadi makruh hukumnya. Fa in kana kadzalika sunatul iyadati, lamma fil Bukhari, di dalam hadis Imam Bukhari disebutkan an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala kana gulamul yahudi yakhdimun nabi, ada anak-anak daripada Yahudi, anak-anak orang Yahudi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarad, kemudian dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mendatanginya dan Nabi menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si, kemudian Nabi berdiri di dekat, kemudian Nabi duduk di dekat kepala anak orang Yahudi yang menjadi pembantu Nabi tadi. Faqala, kemudian berkata, aslam
fatanzir ila abihi wa huwa indah aslam, dia ingin masuk Islam tapi dia menengok kepada ayahnya Yahudi tadi. Dia ingin masuk Islam, dia menengok ke ayahnya padahal Nabi di dekat kepalanya. Faqala lahu ati' Abul Qasim fa aslam, kemudian kata abahnya, kata ayahnya, ati' Abul Qasim, engkau patuh sajalah ke Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi Muhammad. Fa aslama, kemudian dia Islam. Jadi anak ni dia ingin masuk Islam, jadi pembantu Rasulullah, menengok akhlak Nabi setiap hari, menengok kebiasaan Rasulullah setiap hari, apa yang dilakukan Rasulullah setiap hari dia lakukan, dia perhatikan. Ketika dia sakit, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekat kepalanya. Kemudian dia berkata, aku ingin masuk Islam, tapi memandang dia ke ayahnya, aku ingin masuk Islam, memandang ke ayahnya. Faqala, kemudian berkata ayah, ati' Abul Qasim fa aslam, taatlah kepada Abul Qasim, maka kemudian dia Islam. Siapa Abul Qasim di situ? Abul Qasim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakharajan Nabi, kemudian Nabi keluar dari ruangan menjenguk dia sakit tadi, wa yaqul, kemudian Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang anqadhahu, yang membebaskan seorang daripada api neraka. Jadi pelajaran hadis ini, boleh menjenguk orang ahli maksiat atau orang fasik atau orang kafir kalau muyulun lil Islam, kalau sekira-kira kita dengan menjenguknya tadi dia nanti akan berubah untuk Islam, boleh tak apa-apa. Jadi umpamanya siapa meninggal Syanu, unde Syanu tu nak pernah ke masjid nampak, kerajonya aja maksiat terus menerus, nak nampak dia gitu, nak pernah nampak dawaknya ke masjid dah, boleh datangi dia. Tapi rasa-rasa di hati kita memang dia ni akan datang ke masjid, memang rasa-rasa kita dia ini akan bermujahadah nanti mau datang ke masjid, maka boleh kita untuk melihatnya. Begitu juga si kafir tadi, kalau kafir tu rasa kita setelah itu dia akan masuk Islam, boleh jenguk, tidak apa-apa. Nah, itu dia maksud daripada hadis ini. Itu hadis Bukhari, Anas bin Malik, illa man alima wa alladhi madid. Jadi ma yubihu tarkul jum'ah, mana dia disebutkan thumma fayahrimu alaika wa dhabtul marid alladhi yusannu al-'iyadata minhu ma yabihu tarkul jum'ah. Yang dianjurkan kita melihat orang yang sakit itu sebenarnya sakitnya sakit seperti apa? Apakah sakit apa namanya, sakit angin dingin badannya, yang seperti itu dibolehkan dalam pandang syariat, atau sakit yang seperti apa? Sakit yang dibolehkan kita untuk melihatnya, yang disunahkan kita untuk menjenguknya adalah ma yabihu tarkil jum'ah, sakit yang boleh meninggalkan Jumat. Sakitnya, tapi dengan sakit itu boleh dia meninggalkan Jumat, berarti dia termasuk golongan penyakit yang disunnahkan kita untuk melihatnya. Mana meninggalkan yang boleh meninggalkan Jumat? Demam boleh meninggalkan Jumat? Tidak. Sakit-sakit biasa tidak boleh meninggalkan Jumat. Itu sudah kita baca kalau tak salah. Yang tak sanggup dia berdiri, kan itu kemarin itu, tak sanggup dia berdiri, ketika berdiri tumbang dia, baru saya berdiri tumbang dia, ini sudah menghilangkan daripada syarat Jumat. Kemudian sakit yang menyebabkan boleh meninggalkan Jumat, sakit yang tak sanggup berdiri, kemudian sakit dengan tidak sadarkan diri, tak sadarnya boleh, itu tak berdosa kalau dia meninggalkan ibadah Jumatnya. Sudah kita baca sebelumnya di bab masalah Jumat. Bayakun al-musyaqqat al-khurud, bahaya rasanya kalau dia keluar nanti bisa tumbang. Kalau dia keluar rumah menuju masjid, atau di fitnah dengan penyakitnya nanti bisa memindah kepada orang, maka ketika itu musyaqqatul masyi fi wihal, maka dia termasuk orang yang dibolehkan untuk kita menjenguknya. Jadi kalau bahasanya sakit yang dijenguk tu sakit parah, itu yang disunahkan. Tapi kalau sakit-sakit demam ayam, mungkin kalau ke bahasa kampung awak tak perlu dijenguk tu.
Nak nampak apa tadi, mana apa tadi? Kalau bahasa Padang agak abuk steknya ni. Agak abuk. Agak abuk badan steknya. Itu bahasa Padang. Abuk tu apa tu bahasa? Ndak lah agak abuk tu. Ya ndak lah ada bahasa yang lain, macam bahasa Padang aja ni ya. Agak abuk badan stek ni. Agak abuk tu ya kurang enak lah begitu dia. Kalau itu tu tak perlu dijongok tu lah. Tapi kalaulah sampai pula ke tahap tak bisa berdiri, tak bisa berjalan, itu baru kita jenguk. Sianu lah mu nak nampak onde nak bisa sianu tu tagak kini ledahnya. Itu ya perlu kita jongok tu. Atau mana sianu tu, sianu lah sakitnya, kadang tentu jawab, kadang hendaknya. Itu perlu buat jenguk tu. Tu berarti parah itu. Tapi kalau sakit-sakit sekedarnya saja enggak. Fala athara lis-sada' atau seperti orang yang demam, itu tak perlu tu nah. Demam biasa, enggak. Kini enggak lah tahu lah orang menengok orang demam tu kadang-kadang ke covid aja payah dak kawan gini. Siapa demam berapa panasnya? Patang sampai 49. Oi, itu gawat tu. Ada ciri-ciri covid itu tu. Kepala sakit iya, badan rasa putih-putih iya. Kami tak usah ke rumah lah iya. Batuk ya ada batuk untuk kalian ya. Awak ke kini kau banyak buruk sangka ke kawan gini. Jangan ke kawan, ke bini pun, ke laki pun buruk sangka gini. Batuk laki seketik preso lah bang je. Corona bang mungkin kau swab lah bang. Tak ada dan corona dah cakap lah laki bini kan. Tak ada corona dah. Iyo pada kanai lu anak kau, kanai lu menantu, kanai lu cucu preso selah. Nang gaik kau kanai lu tak ada bagi yo don sehat dan nyon. Qala al-mutaakhirun wa a'immana innal iyadata yaumil jum'ah afdal. Bila hari yang paling afdal ketika kita melihat orang yang sakit. Wa qala al-mutaakhirun, a'immana berkata para mutaakhir daripada imam-imam kita, innal iyadata yaumal jum'atu afdal, menjenguk orang yang sakit pada hari Jumaat itu terlebih afdal. Jadi kalau nak menengok kita di hari Jumaat paling afdal. Setelah itu pada hari yang lain boleh, cuma tak afdal. Wa fi minha fi ghairi, selebihnya baru hari-hari yang lain. Tapi yang paling afdal tu hari Jumaat. Kenalah disebutkan itu. Orang yang langsung masuk surga tanpa pakai hisab. Ada 5 atau berapa dia tu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dia puasa pas 10 hari itu hari Jumaat. Pas 10 ketika tu nyo melihat orang yang sakit. Enggak. Dia puasa di hari Jumaat. Kemudian dia punya waktu lapang di hari Jumaat. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadisnya kuat ni. Punya waktu yang lapang di hari Jumaat. Kemudian dia salat Jumaat, kemudian dia menyenguk orang yang sakit, kemudian dia menyelenggarakan jenazah. Dalam satu hari dia lakukan yang 5 ini, maka dia masuk surga tanpa pakai hisab. Tanpa pakai hisab, tak ada hisabnya. Itu dalam riwayat hadis. Di hari Jumaatnya puasa, mungkin puasanya puasa qada, atau puasa Asyura, atau puasa Arafah, puasa yang lain lah, atau bisa jadi di bulan Ramadan. Atau kita anggap dia puasa-puasa qada, pas 10-nya sedang berpuasa, pas 10 waktu Jumaat tu nya lapang kosong, bisa dia salat Jumaat, dia amalkan seluruh amalan di hari Jumaat. Sudah itu pas 10 ada tetangganya yang sakit, langsung pulanya janguk tetangganya yang sakit hari Jumaat tu. Barunya keluar rumah sakit menjanguk tetangga yang sakit tadi, mati tu tetangga tu, langsung tu baliknya ke dalam balik menyelenggarakan jenazah. Dapatnya dalam sehari tu kali 5-nya tu dijamin oleh Allah, dakhalal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa pakai hisab. Pernah awak melakukannya? Jarang. Kadang lewat buat sedang berpuasa di hari Jumaat, laila sedang waktu kosong dari Jumaat, lai pula pergi solat Jumaat, tapi tidak ada orang sakit lah, tidak je bisa lah. Kadang ada di hari Jumaat tu puasa dari Jumaat, kosong waktu buat dari Jumaat, lai ada orang sakit, orang mati pula ni tidak ada. Inilah. Jadi kalau dapatlah kampeknya tu berdoa lah awak ni, kalau bisa lai orang mati sudah kau ndak anyok kan. Jangan awak berbuku tu lai orang mati ndak, lai orang mati ndak gitu. Baru sempurna.
Ada bapak yang pernah mendapatkan itu? Ulun ada lah. Kalau ada ingat-ingat lah tu, tancak itu tu. 5. Tetapi pada hari Jumatnya, sedang puasa di hari Jumat, kemudian dia memiliki waktu yang lapang dari Jumat, melaksanakan solat Jumat, menjenguk orang sakit, menyelenggarakan jenazah, dijamin masuk surga tanpa pakai hisab. Itu nasib-nasiban tu. Pas 10 kita sedang puasa, kadang kalau awak apa pun tak lawak sedang berpuasa, kadang ada orang meninggal. Kadang kalau awak pun sedang berpuasa tak pula di hari Jumat kadang-kadang. Jadi innal ayadata yaumal jum'ati afdal, menjenguk orang yang sakit di hari Jumat itu terlebih afdal. Wa yusannu lil aid, dan dianjurkan bagi si aid. Aid ni bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Apa yang dianjurkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit? Ay yatayyaba nafsahu, wa yutayyiba nafsahu bi dzikri ba'da thawabil marid, bahwa hendaklah dia menyebutkan atau menghibur daripada orang yang sakit. Dengan bagaimana cara menghiburnya? Bidzikri ba'du thawabil marid, dengan menyebutkan sebagian pahala-pahala orang yang sakit. Sama gayanya, beruntung angku ko, disunahkan itu. Beruntung angku ko sakit ko. Kalau angku tidak sakit, mungkin angkulah melaksanakan maksiat. Kadang engkau punya rencana, ternyata rencana itu tidak direstui oleh Allah. Allah beri engkau sakit. Mungkin engkau punya rencana engkau ternyata ada maksiat di dalamnya, Allah jaga engkau dengan sakit. Itu dianjurkan itu kepada orang-orang yang sakit. Ya, dengan menghiburnya lah begitu. Sakit ke sakit yang mengampuni dosa engkau, sakit ini sakit yang mendekatkan diri engkau kepada Allah. Begitu. Itu untuk menghibur orang yang sakit. Itu dianjurkan itu. Ya, menghibur maksudnya menghibur dengan kebaikan, dan menghibur menakut-nakut aninya. Beruntung angku sakit kau, berarti Allah bagi tanda-tanda kangku bahawa angku akan mati degonya. Itu disunahkan. Disunahkan yang kedua, bidzikri sabru alaih, suruhnya sabar. Sabarlah engkau selama engkau sakit kau, dosa engkau Allah ampuni. Semakin lama engkau sakit, maka semakin banyak dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kharaja min dhunubihi, nanti engkau balik dari sakit ini, tapi engkau syaratnya sabar, maka engkau keluar, maka Allah ampuni dosa engkau dalam keadaan bersih seperti engkau keluar ketika dilahirkan oleh ibumu. Itu dalam hadis. Yauman minhu khairu indah min qiyamihi arba'ina sanah, satu hari engkau sakit ini itu lebih baik daripada solat malam selama 40 tahun. Itu dalam hadis Imam Tirmizi, Abi Hurairah. Sehari wak sakit itu lebih elok daripada qiyamul lail 40 tahun. Sehari wak sakit ni, sehari kita menanggung sakit sama mendapatkan pahala 40 tahun qiyamul lail. Wa annahu yaqibuhul fard mimma taqibu illa walahu indallahi fard. Ya, sesungguhnya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan qiyamul lail. 40 tahun tadi belum tentu kita bisa qiyamul lail itu. Sakit kita sehari saja itu sudah sama qiyamul lail, melaksanakan solat tahajud selama 40 tahun. Itulah. Jadi ancak sakit tu sebenarnya. Tapi kalau bisa melak-melak lalu. Kemudian dianjurkan lagi bagi si aid, orang yang menjenguk orang yang sakit, ay wa yahsil al aid mustahah al marid min at ta'am wal mashrub wa ghairuhuma, membawa makanan, mengajak dia untuk makan, ajak dia si sakit ni untuk minum, banyak makan, banyak minum, paksakan makan, paksakan minum. Itu disunahkan juga bagi kita orang yang menjenguk. Jadi sunnah bagi kita orang menjenguk memberi nasihat kepada dia bahawa pahala orang yang sakit itu besar.
kemudian mengatakan sabar kepadanya, kemudian menyuruh dia makan dan minum. Illam yadur zalika wa in la yata'arad alaihi fil anin. Hadis di dalam hadis Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ra'a ra'sahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sahu lakin ishtaghala bit tasbih nahu aula min fa huwa khilaful aula la'allahu muradahum kama asyara ilaih. Ketika kita yang sakit ni, apa yang ancak kita baca? Qalat wa ra'sahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sahu. Maksudnya dia membaca apa? Likin istighalu bit tasbih, membaca tasbih subhanallah 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 subhanallah. Gitu dia. Dengan zikir-zikir yang lain boleh saja, tapi subhanallah itu salah satu amalan yang diamalkan oleh Rasulullah. La ilaha illallah atau astaghfirullah astaghfirullah. Sakit tu kita lah diampuni dosa, tambah pula dengan istighfar, tentu lebih banyak lagi. Wa qad aghlatu man utliqa karahatan ni'am in amkanahu al-a'id ay yurshidahu al-marid bilutfi ila an dhikri aula fa'al. Ya, kalau memungkinkan kita memang rasanya bisa menasihati dia, nasihati, tapi kalau tidak lebih baik elok juga diam ketika melihat orang yang sakit. Kadang orang sedang sakit, awak nasihati pula langsung. Orang sedang menahan sakit, awak nasihati. Tentu emosinya kadang kepada kita. Tak boleh, tengok keadaan juga. Tengok keadaan, tengok situasi dan tengok orang yang awak nasihati. Kalau orang yang awak nasihati kau kira-kira lain menerima nasihat kita, tak apa-apa, kenal je dengan kita. Tapi kalau nya tak menerima, umpamanya alah tu nya ang dia alu mencuba sakit ang lainnya, jadi taruhan lu nasihat lah, taruhan lu nasihat ni kau tambah bahaya bagi awak lu nan sakit dia juga. Semakin awak nasihatinya awalnya diam, awak nasihatinya buka mata seketika, nasihati dan sedang sakit kau ang nasihat, cuba awak sakit cakap awak. Kemudian itu tu tinggalkan saja, berarti dia tidak menginginkan nasihat daripada kita. Wa yas'alul maridu a'ulahu li sihhatin li khabari al-amru bihi wa annahu kaddu'a'il malaikah. Dianjurkan kita berdoa untuk kesembuhan orang yang sakit, karena doa orang yang sehat untuk orang yang sakit itu kaddu'a'il malaikah, itu seperti doanya malaikat. Wa sa'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala marid, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang, beliau masuk menjenguk orang yang sakit, qala, kemudian Nabi berkata, la ba'sa tuhuru insyaallah ay maridaka yutahhar min dzunub. Itu yang dibaca oleh Nabi, la ba'sa tuhuru insyaallah, la ba'sa tuhur insyaallah, itu yang dibaca oleh Nabi, singkat saja, la ba'sa tuhur insyaallah, la ba'sa, tidak mengapa, tuhur suci insyaallah. Maksudnya apa? Mariduka yutahhir minaz dzunub, sakitnya engkau ini membersihkan engkau daripada dosa. La ba'sa tuhur insyaallah, itu yang dibacakan singkat itu, la ba'sa tuhuru insyaallah. Wa sahha aidan inna man qala as'alallahu al-azim rabbul arsyil azim ay yu'afika wa yashfika sab'at marat indal marid la yahduruhu ajaluhu afallahu min mardihi. Siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, ketika melihat orang yang sakit, afahullah, Allah sehatkan orang tadi daripada sakitnya. Subhanallahal azim rabbul arsyil azim ay yu'afika wa yashfika 7 kali, 7 marat. As'alukallahul as'alullahul azim rabbul arsyil azim wa yu'afika wa yashfik wa yu'afika wa ya'afika wa yashfik. Itu aja dia. As'alullahal azim rabbul arsyil azim wa yu'afika wa yashfik. Itu 7 kali dibaca. Qala kadu'a'il malaikah. Jadi kata Imam Al-Ihsan Jamfasi,
Wa yustahabbu wa yustahabbu talabad du'a'u minhu ba'da afiyatih. Nanti setelah dia sembuh, disunahkan pula kita minta doa kainya. Wa wa'idhatihi, minta nasihat pula kainya. Kalau sihat nyalanya doan pula lah, bagilah mu nasihat. Boleh dianjurkan seperti itu, disunahkan. Ni kawan-kawan yang sakit petang, minta nasihat ini, minta doa kainya. Yang kena COVID ini, LC namanya kini, dulu LC gini, lulusan COVID namanya. Dulu LC tu lisensi aja, yang kuliah Timur Tengah LC. Kini lah tu, nak payah cari LC ku, rupa tu ustaz kecek kawan kamu. Apa tu ni? Amulah dibuat dek kawan amu di kantu gala amu LC. Apa LC nya? Lulusan COVID. Jadi orang yang pernah COVID tu LC. Ada piagamnya ustaz keceknya. Maksudnya ada sertifikatnya bahawa ianya tu positif LC tadi. COVID ni. Jadi sunnah kita minta doa kepadanya, sunnah pula kita minta nasihat daripadanya. Artinya bagaimana nasihat? Ondai kalau dapat janda kanai gitu, badan rasa keputui, selera nak nium makan, angok sosak ketika tu memang nak mati aja lehnya. Itu kan memberi suatu akhbar untuk kita. Ayastarada lahu alqatun zawja wa auladihi wa ghilmani wa jirani wa asdiqaihi. Kalaulah sehat, dianjurkan kita melengok keluarga, sahabat, jiran tetangga, kawan-kawan asdiqaihi. Gitu dia. Dianjurkan dia membanyak-banyak baca Quran, dianjurkan banyak berzikir, dianjurkan banyak membaca hikayatus salihin, hikayat-hikayat orang-orang saleh, cerita-cerita orang saleh. Wa alahum indal mauti, bagaimana keadaan dia ketika dia akan mati. Wa yusalu bis sabri, menasihati sekeluarganya dengan sabar. Kemudian bagi yang sakit itu bitarkin nawahin alaih, meninggalkan nawah ni. Ndai sakit leko ndai, oi ndai lama leko sakit le. Itu tu. Tak boleh tu, tu nawah namanya. Dia dilarang. Kalau untuk sekadar ya Allah, tu nak apa tu? Sakit nak tertahan kita nak. Ya Allah, tu nak apa? Tapi kalau nawah tu nak boleh. Oi, tolonglah kau. Tak ada kau nolong dan kau sakit oi. Tu nawah namanya. Hilang pahala dek nawah tu. Tapi kadang bila sakit itu memang minta tolong. Ada kalau tiba sakit tu tak ada pun tolonglah oi, tolonglah. Wa iktsarul buka, ndaklah boleh kita memperbanyak buka tu menangis. Cocok nangis ni, cocok nangis ndaklah boleh dah. Wa nawi majarat bil adati minal bulugh fil janazah, sebagaimana kebiasaan orang yang berlaku di kalangan orang-orang awam. Bagi sampai memakak-makak pula. Woi, hilako kalian man. Cik piti dan saya kalian nyonya lah sakit dan mereka nak do kalian mau urus denda. Tu nawahnya nama tu. Ya pak-pak kau biasa kan. Biasa sanang tiba sakit nak ada anak mau urus anak pergi lo ke keraja. Cucu pergi pula sekolah. Bini pun bisa dibuat di bini-bini lah gayak lah sama jainya. Oh heboh dia di rumah ni. Ketika piti sekalian nyon, apa piti nak kalian nyon dan lain. Habis pahala sakit jadi dosa tampunin. Tak boleh banyak nawah, tak boleh banyak buka menangis, tak boleh. Kama jarrat bil adat, sebagaimana berlaku itu di kalangan orang-orang awam. Orang-orang nak mengaji, nak apa buat model itu? Awaklah mengaji je buat model itu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wallahu a'lam bissawab. Besok kita lanjutkan wasahha aidan insyaallah.